Selamat malam, masih di channel Dunia Filsafat dengan tema filsafat ilmu. Kita akan membahas mengenai filsafat ilmu yang menjadi suatu studi mengenai bagaimana setelah belajar filsafat ilmu itu kita bisa memahami tentang struktur, klasifikasi ilmu, tentang alat ukur atau metode dari klaim kebenaran dari setiap ilmu tersebut. Lalu bagaimana kita bisa memandang ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu seni itu dari kekhasannya masing-masing. Lalu apakah yang namanya filsafat itu menjadi terfragmentaris atau terfragmentasi gitu, jadi terpotong-potong, fragmen menjadi fragmen-fragmen? Ya karena pertama ilmu-ilmu itu dengan terjadinya spesifikasi atau terjadinya batasan yang jelas mengenai kajiannya itu seolah-olah menjadi fragmentasi, sehingga adanya pembatasan dalam pembahasan ilmu tersebut. Ketika membahas tentang sosiologi, ya kita membahas tentang masyarakat perkotaan atau pedesaan dalam waktu kekinian. Lalu ketika membahas tentang sejarah, berarti membahas tentang objek materialnya manusia, masyarakat, tapi objek formalnya adalah masyarakat yang masa lalu, yang hidup di zaman dahulu, yang diketahui lewat catatan atau cerita. Lalu membahas tentang antropologi adalah membahas mengenai manusia juga, masyarakat, tapi dari sudut pandang budaya, yang mereka yang masih kental dengan adat budaya yang banyaknya ada di pedesaan atau di luar perkotaan. Juga berbicara mengenai ilmu eksak juga, misalnya ada fisika, biologi. Misalnya biologi ada berbicara mengenai binatang, jadi zoologi, tentang tumbuhan, botani. Semua memiliki spesifikasi gitu. Juga tetapi dengan sudut pandang yang sama, harus objektif, positifis lah dalam sisi ini gitu. Begitu juga dengan ilmu kedokteran. Jadi kalau kita membahas tentang sakit kulit, ada spesialis kulit, kemudian ada jantung misalnya kardiologi, tentang kanker misalnya onkologi, tentang saluran kencing misalnya urologi, ada gigi, semuanya sudah terspesifikasi. Jadi memiliki kedalaman tertentu ketika membahas objek kajian itu. Ini sebagai sesuatu yang terpilah, mendalam, ini sebagai sesuatu yang sangat penting memang. Jadi ilmu itu harus mendalam. Kita menguasai satu ilmu tapi mendalam, kita akan bisa melihat sesuatu ilmu tersebut lebih dalam lagi, mungkin ya lebih spesifik lagi. Nah, itu tentang ilmu. Lalu bagaimana dengan hidup ini? Hidup ini yang tentu saja bukan hanya persoalan hal fisik saja, bukan hanya soal rasionalitas saja, bukan hanya tentang hukum alam saja, bukan hanya tentang peristiwa manusiawi saja, tapi ada persoalan yang bersifat supranatural, misalnya pewahyuan, energi alam. Lalu pengalaman manusia apakah hanya dibatasi pada dimensi itu saja, dimensi kesendirian kita, dimensi masyarakat kita? Ini dunia begitu luas, yaitu tentu saja tentang pengalaman hidup manusia yang begitu luas. Seperti apa yang dikatakan oleh para fenomenolog, bahwa kehidupan kita ini lebih luas ketimbang yang terpikirkan, yang terbahasakan gitu. Jadi kata-kata kita tidak bisa menampung apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Begitu juga dengan bahasa. Bahasa itu arbiter, sesuatu yang disepakati, hanya menandai suatu realitas itu saja. Nah, di sini bahwa pengalaman manusia itu kita didekati dengan secara fragmentaris. Jadi memang
apa yang kita lihat itu memang plural, terpisah-pisah, bahkan berjenis-jenis. Meskipun metafisika merangkumnya dalam ada realitas, kita melihat realitas ada, kita melihat sesuatu yang ada, sesuatu yang bersifat tetap, ada yang bersifat bergerak, ada sesuatu yang bersifat ada di fisik secara eksternal, ada terlihat, ada kursi kita lihat, juga ada bayangan kursi di dalam pikiran kita. Ini mengenai tentang cara kita melihat dan kita memikirkan sesuatu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita ini? Di Prancis memang ada kecenderungan, misalnya zaman filsuf eksistensialis Sartre yang menyatakan bahwa kecenderungan filsafat saat ini bukan untuk membicarakan kebenaran sains atau konsepsi, tapi berbicara tentang pengalaman eksistensial. Dan ini menjadi lebih terkenal ketimbang pembahasan tentang konsep. Misalnya tentang George Canguilhem, George Canguilhem yang merupakan gurunya dari Michel Foucault. Ini sangat berseberangan dengan Sartre dan Albert Camus yang eksistensialis itu. Walaupun Michel Foucault dengan konsepnya tentang kegilaan, tentang wacana kekuasaan dan pengetahuan itu menjadi hidup. Tapi menarik juga bahwa semua pengetahuan itu bagi para eksistensialis itu bukan sesuatu yang sangat penting. Yang penting adalah mengenai diri ini, bagaimana diri ini secara otentik bisa menyatakan berani